semua, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Hello everyone, we'll be presenting about Sistem Informasi Komputer dan Mengenal Microsoft 2019. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Sena Humaira dan kelompok saya Kristina Octavia, saya Putri Eka Imia, saya Suci Randani, saya Suci Ramadhani dari kelas 01 SLP 004. Langsung aja kami mulai menjelaskan topik yang pertama yang berjudul Sistem Informasi Komputer. Oke, back to the topic. Sistem informasi merupakan sistem pengelolaan informasi yang menerapkan dan menggunakan komputer sebagai perangkat untuk menyajikan informasi. Bentuk dan fungsi komputer juga banyak mengalami perubahan hingga saat ini. Awal dari komputer dengan konsep modern seperti saat ini berawal dari tahun 1930 di mana terdapat perkembangan masyarakat yang makin kompleks dengan diiringi oleh kemajuan teknologi yang berkembang dengan pesat. Asal kata komputer adalah to compute, yang berarti hitung. Oke, pertama, karena sejak awal komputer hanya digunakan untuk menghitung, lalu apa bedanya dengan kalkulator? Komputer dirancang dengan dilengkapi logika untuk berhitung, namun tidak ditemukan di kalkulator. Sistem informasi itu sendiri dibagi menjadi beberapa, yaitu berikut. A. Sistem pemesanan pesawat terbang dipergunakan untuk melayani pembelian atau pemesanan tiket. B. Sistem penanganan penjualan kredit berkendara bermotor digunakan untuk melakukan pemantauan hutang pelanggan. C. Sistem biometrik yang dapat melakukan pencegahan terhadap orang yang tidak berwenang memasuki rahasia atau mengakses informasi yang bersifat rahasia dengan cara menggunakan analisis terhadap sidik jari atau retina mata. D. Sistem POS atau Point of Sales yang diterapkan pada kebanyakan pasar swalayan dengan dukungan pembaca barcode untuk mempercepat pemasukan data atau bisa disebut zaman sekarang itu QRIS ya. E. Sistem telemetri atau pemantauan jarak jauh yang menggunakan teknologi radio, misalnya untuk mendapatkan suhu lingkungan pada gunung berapi atau memantau getaran pilar pada jembatan rel kereta api. F. Sistem berbasis kartu cerdas atau smart card yang dapat digunakan juru medis untuk mengetahui riwayat penyakit pasien yang datang ke rumah sakit, karena di dalam kartu tersebut terekam data-data mengenai pasien. G. Sistem pelayanan akademis berbasis web yang memungkinkan mahasiswa untuk memperoleh data-data akademis atau bahkan dapat mendaftarkan mata kuliah yang diambil pada semester baru. H. Sistem pertukaran data elektronis atau electronic data interchange yang memungkinkan pertukaran dokumen antar perusahaan secara elektronis dan data yang terkandung dalam dokumen dapat diproses secara langsung oleh komputer. I. Ada e-government atau sistem informasi layanan pemerintah yang berbasis internet. Ya, sebuah proses pemetaan rencana akan kebutuhan informasi disebut sebagai arsitektur informasi atau arsitektur teknologi informasi atau arsitektur sistem informasi atau infrastruktur teknologi informasi. Arsitektur ini dibuat dengan tujuan agar setiap bagian yang dimiliki oleh teknologi informasi tersebut dapat memenuhi kebutuhan terkait strategi perusahaan. Arsitektur informasi menggunakan arsitektur teknologi yang dapat dibedakan menjadi 3 macam. Yang pertama ada arsitektur tersentralisasi. Arsitektur ini berkembang sejak 1960-an dengan mainframe sebagai hal yang utama. Mainframe itu sendiri adalah komputer yang memiliki ukuran yang besar dan bertujuan untuk memproses data yang juga memiliki ukuran besar dengan ribuan terminal untuk melakukan akses data dan memiliki tanggapan yang sangat cepat dengan melibatkan jutaan transaksi. Kedua, arsitektur desentralisasi. Arsitektur desentralisasi merupakan konsep dari pemrosesan data tersebar atau terdistribusi. Sistem pemrosesan data dan distribusi tersebut sebagai sistem yang terdiri atas sejumlah komputer yang tersebar pada sebagai lokasi yang dihubungkan dengan sarana telekomunikasi dengan masing-masing komputer. 3. Arsitektur client server. Arsitektur ini menyebut sebagian klien dan sebagian lagi disebut server. Server merupakan sistem penyedia data serta layanan yang diminta oleh klien. Fisik server biasanya berupa komputer yang terdiri dari mainframe, workstation, mini,
komputer, serta PC maupun perangkat lainnya seperti printer. Klien akan dapat memprosesnya sendiri, di mana pada saat klien meminta data ke server, maka server akan mengirimkan data yang diminta untuk selanjutnya data tersebut diproses oleh klien. Sistem operasi komputer merupakan sebuah perangkat lunak yang terhubung dengan program dan terkoordinasi dari aktivitas sistem komputer. Sistem operasi juga digunakan untuk melakukan kontrol terhadap input atau output perangkat, melakukan penyimpanan, melakukan manajemen data, menerjemahkan bahasa, serta memberikan pelayanan lainnya yang berkaitan dengan hardware. Perangkat komputer membutuhkan sistem operasi ini saat mulai beroperasinya sistem atau biasa digunakan untuk menghubungkan hardware dan software. Adapun fungsi dasar dari sistem operasi adalah A. Penjadwalan tugas. Dengan fungsi ini, pelaksanaan tugas si pengguna komputer diurutkan dan disesuaikan dengan prioritas yang telah ditetapkan oleh perusahaan. B. Pengelolaan sumber daya perangkat lunak dan perangkat keras. Dengan tersedianya sistem operasi, perangkat keras dapat dikelola dengan baik. Misalnya dalam hal penyimpanan hasil kerja pada pengguna komputer serta pembuatan jenis program yang berbeda. C. Menjaga keamanan sistem. Pengembangan sistem operasi saat ini dimulai dengan penambahan password ketika pengguna mulai menjalankan sistem operasi tersebut. Misalnya Unix atau Linux dan Windows NT. Kini pengembangan sistem operasi dilakukan dengan menambahkan password pada awal dijalankannya sistem operasi tersebut seperti Unix atau Linux dan Windows NT. Dengan hal tersebut, pengguna komputer ditentukan terdiri dari user atau pemakai biasa, supervisor, dan administrator, sehingga jika password tidak ditemukan, maka pengguna komputer tersebut tidak terdaftar dalam sistem operasi dan pengguna tidak dapat menggunakan komputer tersebut. D. Memfasilitasi pembagian sumber daya yang dapat digunakan untuk lebih dari satu pengguna. Fungsi ini memfasilitasi penggunaan komputer secara multiprogramming, sehingga sumber daya yang terbatas dapat dipergunakan secara maksimal. E. Penyimpanan histori pemakaian. Dengan fungsi ini, perangkat dapat mendeteksi lamanya pengguna komputer memakai komputernya, sehingga dapat mencegah penggunaan komputer oleh orang-orang yang tidak memiliki akses dan penggunaannya dapat dikontrol dengan baik oleh departemen yang bersangkutan. F. Menangani interrupt. Interrupt tersebut merupakan sebuah teknik yang dipergunakan oleh sistem operasi untuk melakukan penundaan sementara sebuah proses dari suatu program. Dengan menggunakan teknik ini, maka komputer akan mengetahui kapan ia diam dan kapan ia bekerja. Macam-macam sistem operasi yang dikenal hingga saat ini antara lain 1. DOS, Disk Operating System. 2. Unix. 3. Novel. 4. Microsoft Windows. 5. Macintosh. 1. DOS, Disk Operating System. MS-DOS merupakan singkatan dari Microsoft Disk Operating System, yang merupakan sistem operasi yang saat ini banyak dipergunakan pada komputer IBM, PC, maupun komputer lain yang kompatibel. 2. Unix. Unix lahir diawali pada saat grup penelitian yang berasal dari IT&IT, Bell Laboratory, General Electric, dan Massachusetts Institute of Technology bekerja sama di bawah proyek Multiplexed Information Computing System tahun 1968. 3. Novel. Sistem operasi Novel, yang kepanjangan dari sistem operasi Novel Network, dibuat pertama kali untuk menggantikan sistem operasi Unix. Sistem operasi Novel ini penggunaannya berada di bawah DOS dan membutuhkan DOS untuk menjalankan sistem operasinya. 4. Microsoft Windows. Microsoft Corporation merupakan organisasi yang pertama kali mengeluarkan Microsoft Windows. Awalnya Windows tidak dapat digolongkan ke dalam sebuah sistem operasi karena dalam menjalankannya, Windows masih harus bergantung pada DOS. Macintosh. Apple Corporation merupakan perusahaan yang pertama kali mengeluarkan sistem operasi Macintosh. Memulai Microsoft Excel 2019. Berikut adalah langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk memulai program Excel 2019. Atau klik
icon window di pojok kiri bawah. Lalu pilih Type here to Shirt, lalu kita cari Excel dan klik. Maka akan muncul tampilan berikut. Kemudian pilih Blank Workbook. Maka akan muncul tampilan seperti gambar berikut. Selanjutnya ada fungsi Microsoft Excel. Microsoft Excel digunakan sebagai alat utama dalam pengolahan angka. Microsoft Excel digunakan dalam pekerjaan sehari-hari untuk membantu penggunanya melakukan pekerjaan berikut ini. Yang pertama, melakukan pembuatan, pengeditan, pengurutan data hingga melakukan ringkasan data. Yang kedua, menghitung aritmatika dan statistika. Yang ketiga, digunakan dalam menyelesaikan soal-soal logika serta matematika. Yang keempat, pembuatan grafik serta diagram. Yang kelima, penyusunan laporan keuangan, budgeting, dan catatan keuangan. Yang keenam, melakukan perhitungan dan pengelolaan pinjaman, investasi, dan sebagainya. Saya akan menjelaskan dasar-dasar Microsoft Word dan cara memakainya. Microsoft Word juga merupakan salah satu bagian dari instalasi Microsoft Office, di mana Word memiliki fungsi dapat mengolah seperti membuat, mengedit, serta melakukan format dokumen. Memulai Microsoft Word 2019, berikut adalah langkah-langkah dalam memulai program Word 2019. Pilih icon Windows di pojok kiri bawah, lalu pilih mencari nama Windows, lalu klik Word pada di komputer Anda atau laptop Anda. Kemudian pilih blank dokumen, maka akan muncul tampilan seperti berikut. Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang dasar-dasar dari Microsoft PowerPoint. Microsoft PowerPoint merupakan aplikasi sebagai bagian dari program Microsoft Office yang memiliki fungsi sebagai media presentasi dengan menampilkan beberapa slide. Bagaimana cara untuk memulai Microsoft PowerPoint 2019? Yaitu sebagai berikut langkah-langkah yang harus dilakukan untuk memulai program PowerPoint 2019. Yang pertama yaitu dengan mengklik icon Windows di pojok kiri bawah, lalu pilih Type here to search, lalu cari PowerPoint dan klik. Kemudian pilih Blank PowerPoint, maka akan muncul tampilan seperti berikut. Setelah mengetahui tentang cara masuk ke dalam Microsoft PowerPoint 2019, di sini saya akan menjelaskan apa sih fungsi dari Microsoft PowerPoint 2019 ini. Di antara sebagai berikut. Yang pertama yaitu melakukan pembuatan bahan-bahan yang akan digunakan untuk presentasi dalam bentuk soft file yang dapat diakses oleh berbagai perangkat komputer. Yang kedua, memberikan fasilitas untuk membuat presentasi berupa slide-slide menarik dan dapat memasukkan fitur suara, gambar, video, serta animasi dan template-nya. Yang ketiga, mempermudah penguatan, pengaturan, dan pencetakan slide. Yang keempat, yaitu penyediaan bahan ajar, sehingga dapat dengan mudah dipahami oleh audiens. Yang kelima, menghemat penggunaan kertas, karena presentasi dilakukan menggunakan soft file dan tidak perlu mencetak. Yang terakhir, yaitu memberikan motivasi dan inspirasi kepada para pendengar, sehingga tujuan presentasi dapat ditangkap dengan baik dan mudah dipahami. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat bagi kalian semua. Sebagai penutup, ingatlah bahwa setiap tantangan adalah peluang untuk tumbuh. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Tetap terinspirasi dan teruslah mencari peluang untuk tumbuh. Wassalamualaikum.